Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. So today is our third unit for English class, and today we are going to talk about present continuous tense. Jadi buat para adik-adik mahasiswa PSDKU Sanggau, jadi hari ini kita akan membahas mengenai present continuous tense. Jadi sebelumnya ketika UTS kalian sudah ketemu sama materi mengenai self introductions, kemudian kalian juga sudah ketemu sama simple present tense. Simple present tense yang kemarin itu yang kita bahas itu lumayan padat, ada penggunaan kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat bertanya di dalam simple present tense. Nah, untuk minggu ini kita akan sudah masuk ke materi selanjutnya, yaitu present continuous tense yang akan dibahas di minggu ini. Teman-teman bisa akses videonya melalui link yang saya kasih di Google Classroom. Kemudian adik-adik mahasiswa juga bisa masuk ke link absensi yang akan dibuka hingga jam 11.59 siang ini. Dan jangan lupa untuk materi hari ini kita punya aktivitas. Setelah kalian menonton video ini, kalian akan mengerjakan aktivitasnya yang bisa diakses di quizzes. Nah, yang mau saya tekankan terlebih dahulu adalah untuk materi yang sebelumnya, itu kan kita juga menggunakan quizzes sebagai aktivitas kita untuk latihan. Nah, di situ tuh hanya ada beberapa orang yang mengerjakan. Jadi itu tidak sampai setengahnya dari kelas kalian yang memiliki nilai. Jadi teman-teman yang lain yang tidak mengerjakan saat itu nilainya 0. Oke, untuk kali ini pembelajaran kita ini yang sebelumnya, jadi saya ingatkan lagi, kemarin itu kita sudah belajar mengenai penggunaan simple present tense. Jadi simple present tense itu biasanya kita gunakan kalau kita mau ngomongin mengenai kebiasaan. Nih, kalau kita ngomongin mengenai kebiasaan, atau kalau kita ngomongin mengenai rutinitas, maupun ngomongin mengenai sebuah fakta atau yang benar terjadi. Nah, misalnya nih, kalau misalnya kalian mau bilang dia bermain bola setiap hari. Setiap hari ini kan sebuah kebiasaan atau rutinitas. Maka kita pakai simple present tense. Maka kalimatnya adalah he plays football every day. Kemudian, saya selalu tidak makan pagi. Nah, ini kan kalimat negatif. Selalu tidak makan pagi kan berarti sebuah kebiasaan atau rutinitas juga. Jadi, kalimatnya adalah I always do not eat breakfast. Nah, jadi kalau simple present tense di kalimat negatif, kita pakai kata do not. Kemudian, kami memasak mie goreng setiap hari. Jadi memasak mie goreng setiap hari ini kan merupakan sebuah kebiasaan atau rutinitas juga. Jadi kita bisa bilang we cook fried noodle every day. Seperti itu. Nah, ibu tidak suka minum teh. Jadi tidak suka minum teh ini bagi kita itu adalah sebuah fakta yang berlaku bagi si ibu. Jadi di sini my mother does not like drink tea. Seperti itu. Jadi, saya ingatkan, kalau di kalimat positif, dia kalau he, she, it, maka kita tambahkan s, menjadi he plays. Tapi kalau I, you, they, we, nih, I, you, they, we, itu tidak pakai s, jadi cuman cook saja. Nah, begitu juga di kalimat negatif. Kalau he, she, it, dia pakai does not. Tapi kalau I, you, they, we, dia pakai do not. Nah, kalau kalian masih bingung, kalian bisa melihat video pembelajaran kita di meeting yang sebelumnya. Yang bisa kalian akses di Google Classroom di unit 2. Oke, nah di minggu ini kita kan akan membahas mengenai present continuous tense. Jadi present continuous tense ini dia itu akan sangat berbeda dengan simple present tense yang sebelumnya tadi
saya sudah review kembali, saya sudah ulang kembali. Jadi present continuous tense, kalau simple present tense itu digunakan untuk kebiasaan atau rutinitas. Nah, kalau present continuous tense itu kita gunakan kalau kita mau ngomongin sesuatu yang sedang berlangsung. Jadi kata kuncinya adalah kata sedang, kata sekarang, atau kata saat ini, atau lagi melakukan sesuatu. Jadi misalnya sekarang nih kita sedang belajar bahasa Inggris, atau kalian sedang mendengarkan Mem Melty mengajar, atau kalian sedang membuka video YouTube. Nah, kalau ada kata sedang atau ada kata sekarang, saat ini, atau lagi melakukan sesuatu, maka kita akan pakai present continuous tense. Begitu konsepnya. Nah, sama juga dengan simple present tense, present continuous tense itu juga ada 3 jenis. Ada kalimat positif, ada kalimat negatif. Kalimat negatif itu kalau dia pakai kata not atau tidak. Nah, itu disebut kalimat negatif. Kemudian, present continuous tense juga sama. Dia juga ada kalimat tanya atau interrogatif gitu. Nah, kita akan coba lihat masing-masing penggunaan present continuous tense di kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat tanya. Jadi kita akan lihat rumusnya, kemudian kita juga akan lihat contoh penggunaannya. Oke, nah tapi sebelum kita masuk ke kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat bertanya, kita akan melihat penggunaan to be. Nah, to be ini penting di present continuous karena dia merupakan salah satu rumus. Nah, jadi yang harus teman-teman ingat adalah kalau subjek itu pelaku ya. Kalau pelakunya adalah saya atau I, maka to be-nya adalah am. Kalau subjek atau pelakunya adalah you, kamu, they, mereka, we, kita, maka to be-nya adalah are. Oke, jadi tadi kalau subjeknya I, saya, to be-nya adalah am. Tapi kalau subjeknya kamu, mereka, dan kita, maka maka to be-nya adalah are. Sedangkan kalau subjeknya adalah he, she, dan it, maka to be-nya adalah is. Nah, jadi di present continuous kita punya 3 to be. Ada to be is, ada to be am, dan ada to be are. Begitu. Is kalau dia itu he, she, dan it, am kalau dia I, dan are kalau dia you, they, dan we. Nah, itu yang harus kalian ingat. Jadi, di present continuous kita perlu pakai to be, selalu perlu pakai to be. Jangan sampai lupa, kalau aku atau saya, maka to be-nya adalah am. Kalau kamu, mereka, kita, maka to be-nya adalah are. Dan kalau dia laki-laki, dia perempuan, dan itu, jadi ingat, it ini untuk binatang, atau untuk benda, atau untuk tumbuhan, maka to be-nya adalah is. Nah, kita akan lihat kalimat positif dulu. Jadi kalau untuk kalimat positif, rumusnya adalah kita perlu subjek, kemudian kita pakai to be. Nah, to be yang tadi is. Jadi to be-nya itu bisa is, bisa am, dan bisa are. Oke. Jadi to be-nya bisa is, am, dan are. Kemudian diikuti sama verb ing. Nah, teman-teman, kalau masih bingung, verb ini apa sih, Mem? Verb ini adalah kata kerja. Oke, saya tulis dulu ya. So, verb adalah kata kerja. Agak sulit nulis pakai ini. Oke, jadi verb adalah kata kerja. Jadi kata kerjanya kalian tambahkan ing. Misalnya kata kerja memasak.
Kata kerja memasak kan cook. Nah, kalau kalian tambahkan ing menjadi cooking. Begitu. Atau kata kerja makan, eat. Kalau kalian tambahkan ing, maka menjadi eating. Nah, gitu. Nah, coba kita lihat. Jadi ingat ya rumusnya, subjek, pelakunya. Jadi pelakunya apakah I, apakah you, apakah they, we, he, she, it. Nah, baru kita masukkan to be dan kita masukkan kata kerja ditambah ing. Kelihatannya susah, tapi sebenarnya ketika kita bikin kalimat, dia nggak terlalu complicated. Coba kita lihat ya. Nah, misalnya contohnya di kalimat positif. Saya sedang sarapan. Nah, ini kan subjek, saya. Kemudian sedang, kalian harus pakai to be-nya. To be-nya saya adalah apa? Nah, ini kan saya adalah I, to be-nya saya adalah am. Nah, sedang sarapan, itu kita pakai eating, gitu. Atau subjek yang ini, dia sedang membaca komik. Nah, dia adalah she, sedang membaca, karena she ini kan to be, ingat kita kan harus pakai to be. To be dari she itu kan adalah is. Jadi sedang membaca menjadi reading, kan harus ditambah verb ing. Ya kan? Harus ditambah verb ing. Jadi dia sedang membaca komik. Mereka adalah they. Nah, to be-nya they itu kan adalah are. Mereka sedang menonton. Nih, watching. Ingat, to be-nya kan harus kita tambahkan ing. Menonton itu kan watch, watching, TV. Nah, seperti itu. Jadi, ini adalah kalimat positif. Nah, bagaimana kalau kita harus membuat kalimat negatifnya? Kalau kalimat negatif, sama rumusnya dengan kalimat positif, tapi namanya juga kalimat negatif. Pasti kita harus tambahkan kata tidak. Jadi rumusnya adalah subjek, to be, not, tambah verb ing, atau kata kerja yang kita tambahkan ing. Misalnya kalimatnya seperti ini. Saya tidak sedang tidur sekarang. Jadi saya tidak sedang tidur sekarang itu, kalau kalian terjemahkan maka menjadi I, kan subjeknya adalah saya, I. Nah, to be dari, ingat, dia kan rumusnya subjek, to be, not, dan ditambah kata kerja ing. Jadi subjeknya saya adalah I, to be-nya adalah am, kemudian tidak adalah not. Nah, sedang tidur adalah sleeping. Jadi kata kerjanya kita tambahkan ing. I am not sleeping now. Saya tidak sedang tidur sekarang. Kalimat kedua, kami tidak sedang pergi ke pesta. Jadi ingat, subjeknya adalah kami. Kami adalah we kalau dalam bahasa Inggris. Tidak. Jadi kita harus tambahkan to be dulu kan? Nah, to be dari we adalah are. Tidak, baru kita masukkan not. Sedang pergi adalah going, pergi ke pesta, to the party. Kami tidak sedang pergi ke pesta adalah we are not going to the party. Oke, kalimat ketiga sekarang. Subjeknya adalah ayah. Jadi, my father tidak. Jadi kan kita harus kasih to be dulu kan? Nah, to be dari my father itu kan he, ya kan? Subjeknya adalah he. Maka my father is. To be dari my father itu adalah is. Tidak itu not. Sedang bekerja, working. Jadi, kalau ayah tidak sedang bekerja hari ini, maka bahasa Inggrisnya adalah my father is not working today. Begitu. Nah, yang terakhir, rumus kalimat bertanya.
Jadi kalimat bertanya itu kalian mulai dengan to be dulu. Jadi to be-nya di awal. To be is, to be am, dan to be are itu di awal, baru diikuti dengan subjek, baru diikuti dengan kata kerja ing, dan jangan lupa kalimat bertanya. Misalnya, apakah kamu sedang belajar bahasa Inggris? Nah, kalian ingat, rumusnya kan to be-nya harus duluan, jadi to be dulu, baru diikuti subjek atau pelaku, baru diikuti kata kerja ditambah ing, dan baru diikuti kalimat bertanya. Jadi, apakah kamu sedang belajar bahasa Inggris? Kan di sini kamu, subjeknya kamu kan? Jadi to be-nya are, subjeknya you, sedang belajar adalah studying, begitu. Jadi apakah kamu sedang belajar bahasa Inggris? Bahasa Inggrisnya adalah are you studying English? Kemudian, apakah dia sedang memasak makan malam? Nah, subjeknya adalah dia perempuan. Maka kita harus tulis to be terlebih dahulu kan, kalau kalimat bertanya. Jadi to be-nya dari dia itu adalah is. Ya. Is she cooking dinner? Apakah dia sedang memasak makan malam? Kemudian next, apakah mereka sedang bermain sepak bola? Nah, di sini subjeknya adalah mereka. Jadi, mereka itu kan to be-nya adalah are. Jadi, to be-nya kan harus kita taruh di awal. Are they? Apakah mereka sedang bermain, playing, sepak bola, football. Jadi, bahasa Inggrisnya dari apakah mereka sedang bermain sepak bola, itu are they playing football. Begitu. Oke, nah tadi kita sudah melihat beberapa contoh penggunaan kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat bertanya di dalam present continuous tense. Yang harus kita ingat, kalau kalimat positif, maka rumusnya adalah subject, to be, verb ing. Sedangkan kalau kalimat negatif itu kan kalimat yang ada kata tidak. Jadi tidak sedang. Maka rumusnya adalah subject, to be, not, verb ing. Dan yang terakhir itu tadi adalah kalimat bertanya. Jadi kalau kalimat bertanya, maka to be-nya harus kita taruh di awal. Jadi rumusnya to be, kemudian subject, kemudian verb ing, baru dikasih tanda tanya. Kalian jangan sampai salah. Kalau to be itu, kalau subjeknya adalah I, maka to be-nya am. Kalau subjeknya adalah he, she, it, maka to be-nya adalah is. Dan kalau subjeknya adalah you, they, dan we, maka to be-nya adalah are. Oke, kita akan lihat exercise. Oke, sekarang kita akan coba lihat exercise-nya. Jadi di exercise kali ini, kalian akan complete the sentence atau menyempurnakan kalimatnya. Jadi kalian akan dikasih kalimat yang bolong, kalimat seperti ini. Jadi the children ... play in the park. Jadi untuk exercise kali ini, tolong diperhatikan karena model soalnya ini akan muncul nanti ketika kalian UAS. Misalnya, soal pertama, the children ... in the park. She ... not listen to music. Yang ketiga, ... you read a book. Kalimat bertanya ini, yang nomor 3. Kemudian it ... rain heavily outside. Kemudian 5, they ... watch a movie. Nah, kalian lihat di sini, di kalimat ini, misalnya kalimat pertama, kalian lihat subjeknya adalah the children, kan? Jadi kan rumusnya, dan di sini untuk nomor 1, dia tidak ada kata not, atau dia tidak ada
tanda tanya, maka ini adalah kalimat positif. Nah, kemudian yang nomor 2, subjeknya adalah she. Dan di sini ada kata not. Nah, berarti dia adalah kalimat negatif. Kemudian untuk nomor 3, dia ada tanda tanya. Maka dia adalah kalimat tanya atau kalimat interrogatif. Kemudian yang nomor 4, dia itu kalimat positif juga. Dan nomor 5, dia juga kalimat positif. Nah, cara mengerjakannya berarti kalian harus lihat dulu subjeknya. Misalnya kayak untuk nomor 1, subjeknya adalah the children, anak-anak. Nah, anak-anak tuh kan ramai, bukan hanya satu kan? Maka, kalau subjeknya adalah the children, maka to be-nya adalah are. Jadi lihat, apa sih contoh jawabannya? The children are playing in the park. Jadi subjeknya adalah the children. Ingat kan rumus kalimat positif? Rumus kalimat positif itu adalah subjek, kemudian ditambah to be, dan ditambah verb ing. Nah, maka subjeknya adalah the children, to be-nya adalah are, dan verb ing-nya adalah playing. Kemudian, untuk soal kedua, subjeknya adalah she, ya kan? Nah, jadi kalau kalimat negatif, itu kan rumusnya kurang lebih sama dengan kalimat positif, tapi harus ditambahkan kata not. Jadi, jawabannya adalah she is not listening to music. Gitu. Sedangkan untuk nomor 3, ini kan kalimat interrogatif. Jadi kalau kalimat interrogatif itu kan di depannya harus ada to be. Harus ada to be, kemudian diikuti dengan subjek, baru diikuti dengan verb ing. Kata kerja yang ditambah ing. Baru kasih kalimat bertanya. Baru dikasih tanda tanya. Jadi to be-nya, jadi kan di sini subjeknya adalah you. Jadi, to be-nya adalah are. Baru masukkan subjek you, baru masukkan verb ing. Begitu. Selanjutnya, di sini nomor 4. It, to be-nya kan, subjeknya adalah it. Maka to be dari it adalah is. Jadi, it is. Rain-nya kita tambahkan ing. Raining heavily outside. Sedang hujan di luar. Yang terakhir, subjeknya adalah they, nih. To be-nya adalah are, dan watching, menonton, menjadi dari watch menjadi watching, menonton. Begitu. Selanjutnya, untuk exercise kedua sekarang, kalian diminta untuk mengubah menjadi present continuous tense. Misalnya, saya sedang makan nasi goreng sekarang. Subjeknya kan adalah saya. Sedang makan nasi goreng. Ingat kan, ini kan berarti kalimat positif. Rumus kalimat positif itu adalah subjek, kemudian diikuti dengan to be, dan diikuti dengan verb ing. Nah, subjeknya adalah saya, dan to be saya adalah am. Ingat, to be saya adalah am, dan sedang makan tuh kan eat. Jadi kalau dia di verb ing, maka menjadi eating. Maka ini jawabannya. I am eating fried rice now. Contoh kedua misalnya, latihan kedua. Kami tidak sedang belajar matematika minggu ini. Subjeknya adalah kami, ya kan? Ada kata tidak di sini, maka dia adalah kalimat negatif. Jadi kalau kalimat negatif, rumusnya subjek diikuti dengan to be, kemudian diikuti dengan
not, baru diikuti dengan verb ing atau kata kerja yang ditambah ing. Jadi kami tidak sedang belajar matematika. Kalau kita artikan menjadi we are not studying math this week. Kemudian, kalimat selanjutnya. Apakah ayah sedang membaca koran sekarang? Ini kan kalimat bertanya. Jadi kalau kalimat bertanya, kalian ingat rumusnya, to be harus kita letakkan di depan. Kemudian baru diikuti dengan subjek, kemudian baru diikuti dengan verb ing atau kata kerja ing. Nah, jadi kalian ingat, subjeknya kan ayah. Ayah itu kan termasuk he kan? Maka to be-nya adalah is. Membaca. Membaca kan read. Jadi kalau kita harus tambahkan ing menjadi reading. Nah, maka ini adalah kalimatnya. Is father reading a newspaper now? Jadi tadi kita sudah lihat gimana caranya kita mengubah kalimat dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris dengan menggunakan present continuous tense. Jadi teman-teman harus ingat, kapan sih kita harus pakai present continuous tense? Kita pakai present continuous tense ketika kita mau mengubah atau membuat kalimat yang kalau dalam bahasa Indonesianya tuh ada kata sedang, ada kata sekarang, atau saat ini. Dengan kata lain, kita pakai present continuous tense kalau kalian mau ngomongin sesuatu yang sedang terjadi atau sesuatu yang sedang dilakukan sekarang. Nah, sekarang waktunya kita untuk quizzes lagi. Quizzes kali ini kalian akan buka di Google Classroom masing-masing. Jadi kan mata kuliah kita itu akan berlangsung di hari Rabu dan Kamis. Jadi baik di hari Rabu dan hari Kamisnya ada 2 quizzes yang akan kalian laksanakan. Jika kalian tidak melaksanakan quizzes tersebut, maka berarti nilai kalian untuk di 2 hari tersebut 0. Oke. Jadi nanti kalian coba buka di Google Classroom kita setelah kalian menonton ini. Jadi quizesnya itu saya ingatkan kembali, quizesnya itu akan berlaku untuk 2 kegiatan. Jadi kegiatan di hari ini, di hari Rabu, itu quizzes yang sekarang yang akan kalian buka. Kemudian untuk yang aktivitas di hari Kamis, besok, itu juga quizesnya baru akan muncul besok. Jadi di minggu ini ada 2 quizzes yang akan kita lakukan mengenai present continuous tense. Jadi nanti teman-teman silakan buka di Google Classroom kalian masing-masing, cek unit 3 present continuous tense. Nah, di situ nanti akan ada quizzesnya. Lihat, jangan sampai ketinggalan deadline-nya. Jadi untuk misalnya untuk deadline hari ini di hari Rabu, deadline kalian itu adalah di jam 11.45 siang. Jadi sebelum jam 11.45, pastikan bahwa quizesnya sudah dilakukan. Kalau kalian lewat dari jam ini, maka kalian udah nggak bisa buka linknya lagi. Jadi batas maksimalnya adalah jam 11.45 untuk hari Rabu ini. Sedangkan untuk Kamis besok, jadwalnya juga sama, deadline-nya itu dia akan dibuka di jam 9 di hari Kamis dan akan ditutup di jam 11.45. Jadi waktu pengerjaannya itu sekitar 10.11. Jadi sekitar 2 jam 45 menit waktu yang dikasih ke kalian. Sedangkan untuk mengerjakannya itu rata-rata itu mahasiswa kalau di kelas-kelas sebelumnya, jadi di kelas yang ada di Polnet, itu kan satu soal itu kan sekitar 40 detik. Jadi ada sekitar 15 soal di masing-masing quizzes. Jadi kalian punya waktu itu sekitar
tidak lewat dari 10 menit untuk mengerjakannya. Tapi di sini saya kasih deadline sekitar 2 jam 45 menit gitu. Jadi kalau kalian sampai lewat mengerjakannya, lewat dari jam yang sudah dikasih deadline ke kalian, maka linknya sudah tidak bisa dibuka lagi dan nilai kalian terhitung 0. Nah, ini saya kasih contoh di quiz sebelumnya, di mana tadi di awal video saya bilang hampir setengah dari kelas ini tidak mengerjakan. Nah, ini adalah teman-teman yang mengerjakannya. Misalnya kayak Wando, dia itu dapat nilai 100 di sini. Kemudian Toto dapat nilai 100 juga. Nur Hidayat dapat nilai 100. Rio mendapatkan nilai 93. Sandri mendapatkan nilai 93. Galih mendapatkan nilai 87. Ini adalah teman-teman yang mengerjakan quizzes mengenai simple present tense sebelumnya. Kemudian ini di sini juga ada Firza, itu 87 nilainya. Kemudian Sadam, nilainya 80. Benny, nilainya 80. Aziz, nilainya 80. Kemudian di sini Jakaria, saya nggak tahu kenapa, tapi dia kayaknya berhenti di tengah-tengah. Nih, jadi dia cuma nilainya 13. Angelianus hanya mengerjakan 2 soal dan 2 soalnya salah, kemudian dia tidak lanjut lagi, nilainya 0. Kemudian Arya masuk tapi enggak mengerjakan sama sekali, kayaknya masuk habis itu keluar, jadi nilainya 0. Dan teman-teman yang lain yang enggak terdeteksi sama sekali di hasil quizesnya, maka nilainya juga 0. Jadi, tolong diperhatikan untuk quizzes yang hari Rabu ini dan hari Kamis besok, itu mohon untuk dicek. Jadi teman-teman saya tahu bahwa memang sulit untuk melakukan Google Meeting, terutama di mata kuliah bahasa Inggris ini, karena saya tidak berada di Sanggau, jadi kita tidak bisa melakukan perkuliahan secara face-to-face, makanya saya kasih kemudahan. Kemudahannya itu adalah saya kasih rentang link absensi yang lebih panjang, kemudian saya juga kasih kalian kesempatan untuk mengerjakannya di batas waktu tertentu, kemudian kalian juga bisa mengakses sendiri, jadi tidak perlu kalian membuka Google Meet atau masuk ke Zoom meeting, kalian tinggal akses video saya ini, yang sudah saya masukkan juga di YouTube, jadi kalian bisa langsung masuk ke situ, mendengarkan penjelasan saya dan kalian bisa mengisi absensi setelah itu dan mengerjakannya. Jadi teman-teman yang quizesnya itu nilai quizesnya tidak ada atau nilai quizesnya itu jelek sekali, jadi tuh saya bisa asumsikan bahwa kalian tidak menonton, tidak melihat video pembelajarannya dan kalian tidak membuka quizesnya begitu. Jadi tolong diperhatikan, jangan sampai nanti di akhir semester kalian protes kalau kalian dapat nilai tidak lulus atau dapat nilai yang jelek di mata kuliah saya. Oke, jadi sekian dari saya. Setelah video ini, kalian bisa masuk ke link absensi dan kalian bisa mulai mengerjakan quizzes untuk di hari Rabu dan quizzes besok untuk di hari Kamis. Jadi saya tutup materi kita hari ini. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk adik-adik mahasiswa PSDKU Sanggau semuanya. Kita ketemu lagi di unit 4 di minggu depan.